Halo, kembali lagi di Sipstate. Kali ini kita agak beda dikit, jadi kita coba bahas beberapa teori di kelautan. Nah, di sini di video ini kita akan mencoba untuk membahas tentang pengenalan tentang teori of ship and ocean hydrodynamic. Jadi di kapal, di kelautan, di transportasi laut atau lepas pantai, pasti kita tidak jauh-jauh tentang pembahasan soal hidrodinamika, karena ranahnya pasti akan bersinggungan dengan air, dengan perairan atau dengan laut gitu. Jadi materi hidrodinamika itu cukup penting dan sangat bermanfaat ketika kita mengerjakan sebuah proyek atau nanti sebuah penelitian. Kita pasti membutuhkan beberapa teori-teori pendekatan gimana sih cara memprediksi gerakan dari sebuah struktur atau memprediksi bending moment atau gaya-gaya yang bekerja antara interaksi dengan air dan struktur bangunan laut tuh. Oke, mari kita simak beberapa video dan disclaimer ya di sini. Ini baru introduction, mungkin untuk video-video kedepannya untuk bahasan soal hidrodinamika mungkin akan dipecah-pecah menjadi dinamika kapal, kemudian skipping atau olah gerak kapal, terus ada hidrodinamika, kemudian ada interaksi fluida, atau mungkin kita juga coba untuk membahas soal manuver kapal. Mungkin bisa ditambahkan di komentar. Nah, di sini definisi hidrodinamika itu ya mungkin bisa cari-cari di internet banyak ya, atau tanya di ChatGPT. Intinya itu hidrodinamika adalah perilaku soal fluida, di mana nanti adanya pergerakan, adanya pergesekan ataupun tekanan yang disebabkan dari air yang mengalir gitu. Nah, nanti sifat-sifat tersebut itu dapat menginfluen atau mempengaruhi struktur bangunan laut yang berada di sekitar aliran tersebut. Nah, di sini juga di state bahwa ilmu hidrodinamika itu penting digunakan untuk bidang kelautan dan kemaritiman. Tuh. Teman-teman di SMP atau di SMA juga pernah mendengar soal teori Archimedes yang membahas tentang fluida bertekanan. Nah, di sini aplikasinya ada banyak, teknik sipil. Nah, teknik sipil juga ada nih, tapi biasanya fokus di dermaga. Nah, di dermaga biasanya kan ada kayak hantaman dari gelombang-gelombang yang menuju ke pantai. Nah, nanti juga dihitung berapa sih gaya overtopping dan sebagainya. Terus di sini ada perkapalan dan juga lingkungan. Nah, di sini kita nggak detail membahas soal teori-teorinya, hanya sebagai pengantar ya. Mungkin kalau teori-teorinya bisa dicari di buku-buku marin, misalnya buku Marine Hydrodynamic atau buku Computational Fluid Dynamics, atau banyak banget sih buku-bukunya, atau buku apa lagi ya, buku Marine Vehicle atau segalanya, pasti teori-teorinya mirip banget nih. Nah, di sini kan kayak ini dijelaskan aliran. Salah satunya dicontohkan di aliran sekitar silinder. Jadi misalnya kita membuat case sebuah silinder yang dialiri air. Ini anggap aja 2 dimensi. Jadi di aliran di sekitar silinder yang berpenampang lingkaran di bagian sini, itu kondisinya diasumsikan diam dan dimodelkan sebagai superposisi antara aliran seragam dan sebuah doblet.
Jadi ini ada lingkaran kemudian dialiri, maka terjadi defleksi atau perubahan bentuk aliran. Jadi kayak melengkung gini kan, karena di depan ada hambatan, ada sesuatu yang menghambat air, maka dia akan terdefleksi gitu. Dan di sini apa sih namanya droplet? Dan droplet itu diibaratkan kayak gini ya. Jadi ini ada apa? Kayak saringan, kayak parabola ya, kayak kurva parabola. Jadi nanti ada aliran sink sama source. Sink itu alirannya masuk, source itu alirannya keluar. Jadi kalau misalnya source itu berarti dia positif, jadi keluar ke sini. Ini ada panahnya, misalnya nih ada panahnya source, ini source, yang kiri source, yang kanan sink gitu. Jadi kalau digabung-gabungin dia kayak bentuk parabolik gitu. Nah ini nggak kelihatan sih, cuman ketika di eksperimen yang kelihatan hanyalah defleksi aliran saja. Tapi teorinya kurang lebih seperti ini. Nah ini memberikan efek vortex pada aliran sekitar silinder dapat dilakukan dengan pendekatan silinder yang berputar, bisa lingkaran, bisa silinder. Kemudian aliran di sekitar silinder dapat diperoleh dengan melakukan superposisi antara aliran seragam sebuah droplet dan sebuah vortex. Tuh. Nah, seperti yang dibahas tadi, jadi fluida itu memiliki tiap aliran fluida atau air yang mengalir itu memiliki memiliki energi potensial. Jadi ini kan, jadi ketika sebuah air atau aliran itu mengenai sebuah struktur, maka struktur akan terkena tekanan sesuai dengan konsentrasinya. Bisa ditinjau dari kecepatan arusnya, misalnya arusnya rendah itu tidak memiliki efek, namun ketika tekanan arusnya, kecepatan arusnya tinggi, misalnya sebuah jet air itu bisa membengkokkan sebuah besi, atau mungkin faktor kedalaman. Nah, kedalaman itu misalnya kapal selam kan sangat diperhitungkan sekali ya, berapa sih ketahanan dia dapat menyelam di dasar air. Nah itu semakin dalam maka tekanan hidrostatiknya maka semakin tinggi. Nah itu dijelaskan di sini di hukum Bernoulli. Nah yang mungkin teman-teman bisa nyari sendiri. Jadi intinya misalnya ada sebuah titik di sini, dia akan menerima tekanan dari 6 sisi, dari sisi samping, sisi depan belakang, atas, bawah. Nah di sini juga di state bahwa massa dari sebuah fluida itu dikonversi, dan perubahan dari momentum itu sama dengan total dari gaya dari partikel fluida. Jadi dari banyak-banyak titik-titik gaya ini nanti dikalkulasi sehingga membentuk gaya total atau momentum gitu. Nah di sini menggunakan hukum Newton kedua. Newton kedua kan F sama dengan M dikali A. Itu masanya diasumsikan sebagai fluida, dan A adalah kecepatan aliran. Jadi semakin besar kecepatan, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar gitu. Jadi ini juga rate pertambahan massa dari fluida sama dengan total dari aliran, flow-nya, debitnya dari air gitu. Ini governing equation dari persamaan Laplace. Ini nggak perlu dibahas ya, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, di sini ada bottom boundary condition. Boundary condition apa sih? Boundary condition nanti akan dibahas di beberapa video ke depan. Jadi intinya adalah boundary condition adalah kondisi atau sebuah environment yang membatasi sebuah aliran atau fluida gitu. Misalnya
Anggap saja ketika kita melakukan pengujian di kolam, misalnya kolam konten, dia boundary conditionnya adalah kolam itu sendiri. Misalnya batas ke belakang, ke depan, ke bawah, ke samping. Misalnya kedalaman kolamnya dibatasi sampai 2 meter, kemudian lebarnya dibatasi 4 meter, kemudian panjang total kolam adalah misalnya 40 meter. Nah, itu disebut dengan boundary condition. Nah, kemudian ada free surface kinematic boundary condition. Free surface kinematic condition itu adalah, kalau gampangnya adalah syarat air, posisi syarat air. Nah, kalau posisi syarat air dia kan flat, jadi nggak terlalu berpengaruh. Nah, ketika ada gelombang, free surface boundary-nya itu berubah-ubah sesuai dengan spektrum gelombang. Kalau spektrum gelombangnya, kalau perairannya bergelombang, dia free surface-nya akan berpengaruh. Nah, itu bisa menyebabkan gerak harmonik dari sebuah struktur kapal. Tuh. Nah, ini adalah salah satu contoh dari, misalnya adalah kapal yang menuju pada perairan. Nah, di sini terjadi adanya wake pada bagian belakang. Jadi ibaratnya adalah air, misalnya air yang tenang nih. Airnya tenang, kemudian tiba-tiba dibelah sama kapal, dia akan terburai ke samping. Ini efek dari wake. Nah, itu bentuknya menyerupai segitiga, dan di sini tentunya ada turbulen karena dia, ya ibaratnya aja airnya tenang terus tiba-tiba diganggu sama air, ditabrak sama air, maka dia akan terjadi ulakan atau turbulen wake. Tuh. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe dari aliran ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat atau pernah baca atau pernah lihat di video atau pernah menggunakan ANSYS, ada jenis-jenis aliran. Umumnya ada dua nih, aliran laminar sama turbulen. Cuman ada yang membahas di bukunya CFD-nya Versteeg itu ada 3, ada laminar, turbulen, sama transisi. Nah, laminar adalah aliran yang teratur, tidak bercampur, tidak ada wake, tidak ada ulekan. Jadi tidak ada yang namanya wake di bagian belakang kapal. Jadi ketika dilewati kapal, dia cenderung semacam tidak terjadi gangguan apapun. Jadi perairannya tenang, tetap tenang, ya nggak ada gangguan. Nah, berbeda sama yang turbulen, itu airnya tidak teratur dan terdapat efek dari eddy dan vortice. Vortice itu vortex atau ulekan gitu, eddies itu seperti kayak gini, gelombang-gelombang itu eddies. Nah, ini adalah contoh dari turbulen. Jadi pasti memiliki turbulen kalau dia memiliki massa dan kekasaran dari permukaan yang tepat. Kemudian transisi adalah perubahan dari aliran laminar ke turbulen. Nah, di beberapa jurnal itu dijelaskan bahwa aliran laminar itu sekitar kurang dari 1000 RE atau Reynolds number. Nah, kalau transisi itu sekitar 1000 sampai 1 juta Reynolds number. Nah, kalau yang turbulen ya lebih besar dari 6 juta Reynolds number gitu. Kalau RE kan bisa dicari sendiri. Jadi itu adalah persamaan non dimensial untuk mencari kecepatan dari model gitu. Jadi misalnya kecepatan kapal aslinya 12 knot, maka ketika kita di scale menjadi kapal yang model yang lebih kecil, berapa sih kecepatan modelnya, itu menggunakan pendekatan dari Reynolds number. Tuh. Kalau saya rumusnya Reynolds number itu rho dikali V dikali D per mu atau permeabilitas air.
Nah, ini dijelaskan nih ada laminar, transisi, kemudian turbulen. Nah, laminar tanahnya masih lurus nih, kemudian transisi udah mulai belok-belok, udah mulai sedikit terpengaruh, kemudian untuk turbulen dia udah terjadi vortex atau pusaran air. Nah, di sini kita juga membahas tentang distribusi dari tekanan pada sekitar bodi, bisa kapal, bisa kemudi, bisa struktur lepas pantai. Nah, di sini simpelnya kita contohkan pada foil. Foil itu adalah di beberapa perusahaan, misalnya Naka itu membuat sebuah bentuk kayak gini, itu dinamakan dengan foil. Jadi bentuknya menyerupai ikan dan desain-desainnya beda-beda. Di beda desain menghasilkan sifat aliran yang berbeda-beda. Oke, lanjut aja nih. Nah, distribusi tekanan di sekitar objek itu beda-beda. Ya, intinya semakin lebar permukaan, maka semakin lebar, maka distribusi pressure-nya bakalan lebih besar dan daya yang dihasilkan juga lebih besar. Tuh. Nah, di situ kita juga mengenal namanya drag dan lift. Drag itu gaya yang mengenai bodi pada sumbu X. Kemudian lift itu gaya pada sumbu Y, kemudian drift itu gaya pada sumbu Z. X. Drag itu X, lift itu Z, kemudian drifting kalau lihat di mobil ketika ngerem mendadak itu kan ada gaya drift ke kiri ke kanan. Nah, itu namanya drift force. Nah, di sini simpelnya adalah drag dan lift itu pada dasarnya adalah gaya yang dibedakan dari arahnya. Nah, cara menghitung drag itu bisa menggunakan teori dari integrasi. Jadi pada tiap-tiap pressure ini pressure-nya kan beda-beda dengan permukaan, tiap bentuknya kan terjadi perbedaan arah kan. Jadi nanti kalau di bagian sini kan sudutnya beda-beda. Jadi misalnya pressure dikali dengan sin, maka akan ketemu dari pressure dengan tekanannya. Nanti kan ketemu ke tekanan pada sudut tertentu, nanti diintegralkan berdasarkan jarak dari titik-titiknya. Jadi tiap titik-titik ini dibagi pada jarak yang sama rata, kemudian diintegrasikan menghasilkan nilai gaya total dari seluruh bodi kapal, seluruh bodi foil itu. Dan drag dan lift dapat dihitung menggunakan numerical integration dengan pendekatan integral dari pressure yang dijelaskan. Nah, di sini arah gayanya ada lift, ada drag. Kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi ada namanya drift juga. Nah, di sini kita juga bisa menghitung koefisien drag sama koefisien lift dengan cara memasukkan rumus ini, di mana drag dibagi setengah dikali rho dikali S ini surface, total surface-nya atau total areanya, dikali dengan kuadrat dari kecepatan atau velocity-nya. Nah, ini lift, tadi drag, ini lift, rumusnya sama, cuman yang membedakan adalah arahnya aja. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa macam-macam gerakan pada kapal. Nah, di kapal ini berlaku semua gerakan 6 derajat kebebasan, tapi untuk bangunan laut itu umumnya
itu heave, roll, sama pitch juga nggak salah. Kalau kapal kan ada source, ada sway, sama yaw. Nah, kita bedah satu-satu nanti pada beberapa materi ke depan bakal dijelaskan lebih detail lagi. Nah, tapi di sini kita memberikan gambaran aja sih. Nah, di sini ada heave untuk gerakan naik turun, kemudian pitch itu gerakan rotasi pada tumbuh transversal, kemudian roll rotasi pada tumbuh longitudinal. Sebenarnya tinggal dilihat aja sih. Jadi kalau pitch itu ada di sumbu Y, berarti roll pada sumbu Y, kemudian atau gerakan putar pada sumbu Y, kemudian roll sendiri kan dia berada di sumbu X, jadi gerakan putar pada sumbu X. Tuh. Ya, yang membedakan untuk skipping itu biasanya pakai heave, pitch, sama roll aja. Kemudian untuk manuver biasanya pakai source, yaw, sama sway. Tuh. Kan dinamis kan. Kalau skipping kan cenderung gerakan pasif, jadi efek dia kena gelombang, efek kapal ketika terkena pengaruh dari gelombang, jadi istilahnya pasif gitu. Tapi kalau manuver itu dinamis, dia gerakannya berdasarkan dari sistem kontrol dari kemudi dan propellernya gitu. Nah, ini rangkuman yang tadi dijelaskan seperti ini. Jadi ini beda simbol aja sih untuk force and moment. Itu misalnya untuk XYZ directionnya itu kalau force and moment pakai XYZ huruf besar, kemudian velocity-nya pakai U, V, W. Kemudian position itu posisi perubahannya itu XYZ kecil. Position itu bisa perubahan arah, bisa perubahan sudut. Nah, ini persamaan dari if. Kemudian ini persamaan dari sway, dan ini persamaan dari roll-nya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan dari MATLAB, menggunakan coding pada MATLAB untuk menghitung atau memprediksikan gerakan dari ini. Ibaratnya adalah model kapal bentuk balok, kemudian kena gelombang dengan amplitude tertentu, amplitude dan omega tertentu, maka akan timbul gerakan seperti ini. Ini untuk kasus yang kapal-kapal simple. Tapi untuk yang kompleks mungkin kita bisa menggunakan rumus yang lebih kompleks lagi, atau bisa menggunakan aplikasi ANSYS Aqua. Untuk kan bentuk kapal kan tidak serta-merta bentuknya ponton aja kan, ada yang bentuknya streamline banget kan, misalnya kapal perang, kapal speedboat, atau kapal hovercraft dan sebagainya. Itu memiliki bentuk yang kompleks. Kita biasanya menggunakan aplikasi Aqua, ANSYS Aqua. Tapi pada dasarnya tentunya hal-hal yang kompleks itu dasarnya adalah dari hal-hal yang simple. Jadi ketika kita mau mempelajari hal-hal yang lebih kompleks, kita harus memiliki basic atau dasar. Tuh. Nah, di sini kan kita bisa menghitung perpindahan, kemudian kecepatan dan percepatan. Sebenarnya kita kalau ingin mendapatkan ketiganya, kita hanya membutuhkan salah satunya, misalnya perpindahan aja, atau kecepatan aja, atau kecepatan. Nah, caranya misalnya kita hanya dapat perpindahan aja. Misalnya dulu saya melakukan eksperimen gerakan outputnya itu percepatan sway. Nah, gimana cara mendapatkan kecepatan dan perpindahannya? Ya dari percepatan sway diturunkan, kan percepatan diturunkan menjadi kecepatan.
kecepatan diturunkan menjadi perpindahan. Jadi diturunkan berdasarkan satu satuan waktu. Misalnya tiap 1 detik kecepatannya sekian, maka kita bisa menghitung kecepatannya. Nah, misalnya tiap 1 detik terjadi kecepatannya sekian, nah, kita bisa memperhitungkan perpindahan objeknya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah teori dari gelombang, di mana kita pasti bersinggungan dengan gelombang karena perairan, karena kapal, bangunan laut pasti ketika dioperasikan di laut, maka dia pasti akan berinteraksi dengan gelombang. Nah, di sini gelombang itu kalau dulu pernah dipelajari di SMA atau di perkuliahan, jadi ada puncak, ada lembah, kemudian ada tinggi total gelombang, ada kedalaman air, ada panjang gelombang disimbolkan sebagai L panjang, di mana panjang gelombang adalah jarak dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Kemudian amplitudo atau simbol 5A ini adalah tinggi dari puncak atau kedalaman dari lembah. Jadi amplitudo adalah setengah dari tinggi gelombang. Nah, kita juga mengenal artinya gelombang acak dan gelombang reguler. Umumnya gelombang acak itu terdapat dari beberapa gelombang reguler. Misalnya di sini ada 2 jenis gelombang reguler. Gelombang yang atas ini lebih renggang, artinya frekuensinya kecil, dan yang bawah ini lebih rapat, jadi frekuensinya lebih besar. Nah, ketika di laut nanti kita akan menjumpai gelombang dengan variasi frekuensi yang berbeda-beda. Misalnya ketika A dan B ditambahkan, maka akan membentuk gelombang C yang seperti ini, dimana frekuensinya akan berbeda-beda pada variabel tertentu. Teori ini biasanya dikenal atau diselesaikan dengan persamaan fast Fourier transform. Jadi dari beberapa variasi frekuensi kita pecah menjadi frekuensi ya reguler gitu. Jadi dari time domain kita ubah menjadi frekuensi domain. Kita akan bahas lebih dalam soal fast Fourier transform nanti ya. Nah, ini teori-teorinya atau jenis-jenis gelombang, ada airy wave, ada Stokes and Gershnes wave, jadi dia lebih tajam ya. Kemudian ada conoidal wave. Conoidal wave itu hampir sama Stokes, cuma dia lebih lebar. Kemudian solitary wave. Solitary wave itu gelombangnya tunggal. Misalnya tsunami kan gelombangnya tunggal, tapi gelombangnya tunggal satu, tapi dia gede banget gitu. Kalau gelombang biasa kan terdiri dari banyak gelombang, tapi kalau solitary wave itu gelombangnya satu puncak aja, tapi dia gede banget gitu. Nah, ini ada rumus dari wavelength dan wave celerity. Wavelength itu panjang gelombang, GT kuadrat per 2pi dikali tan H dikali 2pi D per L. Kemudian wave celerity itu kecepatan rambat dari gelombang. Rumusnya seperti ini. Nah, bedanya T-nya nggak dikuadratin aja sih. Ini velocity potensial itu untuk menghitung kecepatan potensialnya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, jadi nanti akan ketemu fase velocity pada U, V, dan di sini yang mu adalah horizontal velocity and wave elevation atau ketinggian dari gelombang.
Nah, sini ada beberapa perbedaan nih, ada deep water mana deep water ini dia lebih kerucut daripada yang still water. Still water itu perairan dangkal, jadi bentuknya lebih tajam, lebih dangkal dibanding yang deep water gitu. Nih. Nah, nanti juga ada Stokes wave teori, Navier Stokes. Nanti ada Navier Stokes 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang membedakan order 1 dan 2 ini hanya seperti ini, dimana order 2 itu lebih tinggi puncaknya, tapi lembahnya lebih lebar, tidak terlalu dalam. Nah, yang first order dari Stokes, Navier Stokes, dia lembahnya yang lebih dalam tapi puncaknya lebih pendek gitu. Itu hanya permainan dari persamaan. Kalau second order itu berarti misalnya ax kuadrat plus bx plus c, nah itu kan x kuadrat itu berarti pangkat 2, berarti second order. Kalau third order atau order ketiga berarti ya x nya pangkat 3 gitu. Nah, ini salah satu pengujian di towing tank ini untuk menghitung, biasanya untuk menghitung skipping sama hambatan. Nah, kebetulan ini pengujiannya menggunakan perairan bergelombang ya. Apa yang kiri ini perairan tenang, yang kanan gelombang. Nah, tentunya nanti juga hasilnya juga beda antara perairan tenang sama bergelombang. Nah, nanti beberapa video ke depan juga ada nih simulasi safety sederhana, bisa pakai foil atau pakai foil, misalnya foil pada kemudi kapal, bagaimana interaksi struktur terhadap foil kemudi kapal, interaksi fluida terhadap struktur foil kapal gimana, atau interaksi terhadap propeller kapal. Oke, mungkin itu aja video dari video introduction soal hidrodinamik. Mungkin ada tambahan bisa diisi di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya.